Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, di mana Dia telah memberikan kepada kita semuanya nikmat yang begitu banyak. Dan di antara kenikmatan-kenikmatan yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semuanya, yaitu berupa nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat kita bisa kembali menghadiri majelis ta'lim di salah satu rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala yang kita cintai ini. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga apa yang kita pelajari pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini bisa bermanfaat dan bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga menjadi bekal amal soleh kita kelak ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala di hari akhir nanti. Allahumma amin. Tak lupa pula salawat beserta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi kita yang tercinta, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta para keluarganya, para sahabatnya dan umatnya yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnah beliau hingga hari akhir nanti. Jamaah salat maghrib kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah pada malam hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, salah satu karya tulis yang disusun oleh Al-Imam Yahya bin Sharaf An-Nawawi rahimahullahu taala. Dan kita telah selesai dari pembahasan hadis kepinten 24 ya, kita sudah selesai dari pembahasan hadis nomor 24 dan sekarang kita akan memasuki pembahasan hadis nomor 25 yang mungkin bisa kita kasih judul yaitu macam-macam jalan kebaikan ya, macam-macam jalan kebaikan. Di dalam hadis ini jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, itu membahas tentang curhatan keluh kesah dari sebagian sahabat Nabi radhiyallahu anhum yang ekonominya kurang mampu. Mereka berkeluh kesah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi berkeluh kesahnya bukan minta pengen sugih ya. Bukan keluh kesahnya karena menolak takdir, tapi mereka berkeluh kesah karena mereka nggak bisa menyaingi orang-orang kaya dalam bersedekah. Masya Allah. Kados panjenengan nggih. Nyung deneng ora sugih, padahal nyung pengen sedekah kaya kae. Kados niku napa mboten? Nggih, alhamdulillah. Karena sebagian orang itu kadang nersula, ya nersula niku napa nggih? Ngeluh dengan ekonominya hanya karena sudut pandang duniawi, ya, bukan karena akhirat. Nah, para sahabat ini mereka masya Allah sekali. Mereka berkeluh kesah, mengeluh kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka dalam keadaan ekonomi yang kurang, pengen sugih supaya bisa sedekah kayak orang-orang sugih. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ngasih solusi. Apa itu solusinya? Mari kita simak hadis dari
Abu Dzar radhiyallahu anhu. Tafadhal Iqra. Ya Rasulullah, dalam ahli usuli bil ujur, yusallimuna kama yusalli, wa yasumuna kama nasum, wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim. Qala awalaysa qad ja'ala Allahu lakum ma tasaddaqun, inna bi kulli tasbihatin sadaqah, wa kulli takbiratin sadaqah, wa kulli tahmidatin sadaqah, wa kulli tahlilatin sadaqah, wa amrun bil ma'rufi sadaqah, wa nahyun 'anil munkari sadaqah, wa fi hukmi ahadikum sadaqah. Qalu ya Rasulullah, ayati ahaduna syahwatahu wa yakunu lahu fiha ajr. Qala ara'aytum law wada'aha fi harami akana 'alayhi fiha wizr, faqadzalika idza wada'aha fi halali kana lahu ajr. Rawahu Muslim. Baik, jazakallahu khairan. Hadis yang ke-25 ini dari salah seorang sahabat yang bernama Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Nama aslinya sinten nggih? Abu Dzar Jundub bin Junadah. Aidon itu artinya juga. Ya, dari Abu Dzar juga beliau meriwayatkan anna unasan min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qalu lin nabiy sallallahu alaihi wasallam. Pernah suatu hari ada sekelompok manusia. Ya, maksudnya sekelompok manusia ya ada beberapa orang gitu dari kalangan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka mendatangi Rasul kemudian berkata, berkeluh kesah. Apa yang mereka katakan? Mereka mengatakan, ya Rasulullah, zahaba ahlud dusuri bil ujur. Wahai Rasul, orang-orang ahlud dusur mereka telah pergi membawa pahala mereka yang banyak. Nah, pertanyaannya, ahlud dusur itu siapa? Di sini Syekh Saleh menjelaskan, ya hafizahullah, ahlud dusur humul aghniya'ul ladzina 'indahum amwal katsirah. Ahlud dusur di sini maksudnya adalah mereka yang punya harta melimpah. Tazidu an hajatihim, saking akeh harta mereka melebihi kebutuhan yang mereka punya. Ya. Jadi hartanya itu sangat banyak sekali. Orang-orang yang kaya raya wahai Rasul, mereka memiliki pahala yang sangat banyak. Ada amalan yang tidak bisa kami saingi wahai Rasul. Yusalluna kama nusalli, mereka sholat, kami juga sholat. Ya. Kami sholat, mereka sholat, sama-sama pahala sholat. Wa yasumuna kama nasum, mereka puasa, kami juga puasa wahai Rasul. Sama-sama dapat ibadah puasa. Tapi dalam masalah sedekah wahai Rasul, mereka mengungguli kami. Wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim. Tapi mereka kalau sedekah, kami enggak bisa nyaingi wahai Rasul. Masya Allah nggih. Para sahabat itu persaingannya dalam urusan akhirat, urusan dunia. Kalau sebagian kita mungkin ada yang tanggane motore anyar, oh nyong kudu luwih apik motore. HP-ne anyar, nyong HP-ne juga kudu luwih apik. Pokoknya panas terus.
tanggane oleh rezeki nomplok, ya, nggak tenang dia. Persaingannya dunia, ya. Kancane gajine luwih gede, nyong kudu luwih gede, ya. Dalam masalah dunia. Tapi kalau misalnya dalam masalah akhirat, teman saya hafalan Qur'annya sudah nambah, lawislah ora apa-apalah. Kan mas tatoktum semampu kalian dalam ibadah, ya itulah, ya. Karena kita lebih mengedepankan dunia, hubud dunia, cinta dunia. Kalau sahabat tidak, mereka yang dipikirkan adalah akhirat. Mereka berkeluh kesah kepada Nabi, wahai Rasul, orang-orang kaya mereka sholat, kami juga sholat, bisalah kita saingilah insya Allah. Mereka puasa, kami juga puasa, pahalanya sama. Tapi dalam sedekah kami tidak bisa menyaingi, wahai Rasul. Gimana solusinya? Maka Nabi SAW pun bersabda, awalaisa qad ja'alallahu lakum ma tasaddaqun. Wahai sahabatku, bukankah Allah Subhanahu wa ta'ala telah memudahkan kalian untuk bersedekah dengan jalan yang berbeda-beda? Ya. Di sini Nabi SAW pengen memberikan pengertian kepada para sahabat bahwasanya sedekah itu enggak cuma dari satu jalan, tapi sedekah itu bisa melalui jalan yang banyak, macam-macam caranya. Enggak harus kita itu ngasih uang infak sedekah, tidak, tapi dengan cara yang lain. Apa kata Nabi SAW? Contohnya, inna bikulli tasbihatin shadaqah. Setiap kali engkau bertasbih itu nilainya sedekah. Ya, ini pernah kita singgung di pertemuan-pertemuan lalu, ya, bahwasanya tasbih itu pahalanya pinten? Memenuhi timbangan, ya. Mengucapkan subhanallah, ya, kalimatani khafifatani fil lisan, ya, habibatani ilar rahman, sakilatani fil mizan. Dua kalimat yang begitu sangat ringan di lisan, tapi dicintai oleh Ar-Rahman, dicintai oleh Allah. Dan dua kalimat ini sangat berat di timbangan nanti. Apa itu? Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Itu kan ada kalimat tasbih. Ketika kita mengucapkan zikir tasbih tersebut, itu dinilai sedekah. Ini yang pertama. Bikulli tasbihatin shadaqah. Setiap tasbih yang diucapkan itu bernilai sedekah. Wa kulli takbiratin shadaqah. Dan setiap takbir yang diucapkan itu juga bernilai sedekah. Tasbih, takbir. Lalu yang berikutnya apa? Wa kulli tahmidatin shadaqah. Dan setiap tahmid, tahmid niku napa Pak Bu? Alhamdulillah, memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap ucapan pujian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu juga dinilai sedekah. Hari ini dapat pendapatan sekian, alhamdulillah. Bulan ini gajinya sekian, alhamdulillah, ya. Disyukuri, alhamdulillahi ala kulli hal. Hari ini badannya lagi kurang enak, ya, alhamdulillah. Tetap memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Apapun keadaan kita, tetaplah memuji Allah Azza wa Jalla. Ini yang keberapa? Ketiga kata Nabi. Tasbih, takbir, tahmid. Wa kulli tahlilatin shadaqah. Dan setiap tahlil, apa itu tahlil?
ucapan la ilaha illallah. Nah, ini sebenarnya zikir ini bisa dilakukan dalam satu waktu oleh sinten? Sendiri. Ini pas lagi kemutan. Nggih, betul. Yang lain apa? Pas lagi azan. Ya, itu azan di sini semuanya ada kalau nggak salah. Memuji Allah, mensucikan Allah, takbir, tahlil. Ya, maka masya Allah ya para muadzin itu. Dan nanti di hari kiamat mereka akan apa? Dikasih kelebihan lehernya panjang. Tapi panjenengan aja mbayangna kayak jerapah kayak waduh. Ngolah sing adzan ora sidadan kayak. Nyungkong mendenang hari kiamat wala kayak jerapah, enggak ya. Para ulama kita menjelaskan ya, leher panjang itu adalah dia nanti akan terkenal enggak cuma sewangon tapi seapa? Sedunia, bahkan sealam semesta. Hewan-hewan akan mengenali dia, burung-burung akan mengenali dia, semuanya akan bersaksi dia adalah seorang muadzin. Terkenal, masya Allah. Nah, harusnya terkenal seperti ini yang harus kita cari, bukan terkenal di dunia. Ya. Dia akan terkenal di akhirat nanti, ya, oleh seluruh makhluk dari zaman Nabi Adam sampai akhir. Masya Allah. Jadi bukan seperti jerapah apa leher panjang itu dinosaurus ya. Enggak, bukan seperti itu medeni ya. Wallahu taala alam bisawab. Kemudian tasbih, takbir, tahmid, tahlil. Yang berikutnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jalan kebaikan adalah wa amrun bil ma'ruf shadaqatun. Yaitu melakukan al-ma'ruf. Amar ma'ruf. Apa itu ma'ruf? Ma'ruf niku napa Pak, Bu? Amar ma'ruf. Melakukan yang ma'ruf. Ma'ruf napa? Kebaikan. Di sini Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala menjelaskan al-ma'ruf huwa ta'atu wal khair. Yang namanya ma'ruf itu adalah bentuk atau jenis ketaatan dan juga kebaikan. Jadi segala jenis ketaatan, segala jenis kebaikan itu namanya ma'ruf. Amar ma'ruf berarti mengerjakan ketaatan atau kebaikan, memerintahkan orang lain untuk taat dan melakukan kebaikan. Kenapa kok ketaatan dan kebaikan itu dinamai ma'ruf? Kenging napa? Kenging napa Pak, Bu? Ma'ruf itu secara bahasa artinya apa? Sesuatu yang diketahui. Itu secara bahasa. Ma'ruf ya, sesuatu yang diketahui. Kenapa kok ketaatan dan kebaikan itu dinamai sesuatu yang telah diketahui? Pripun? Amleng ini. Kata para ulama, li'annal fitrah salimata ta'rifuhu. Karena ketaatan dan kebaikan itu diketahui oleh fitrah kita, Pak. Fitrah orang yang masih sehat ya, fitrahnya itu masih sehat. Mereka secara fitrah akan mengetahui oh ini kebaikan, ini ketaatan. Kebalikannya dengan mungkar ya. Wa nahyun an munkarin shadaqatun. Kemudian amalan yang berikutnya yaitu mencegah kemungkaran. Nah, kebalikannya ma'ruf. Mungkar artinya adalah sesuatu yang diingkari. Apa itu mungkar? Kullu ma'siyatin lillahi fahiya munkar. Setiap perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala maka itu namanya mungkar. Kenapa dinamai mungkar?
li'anna nufus awil fitras salimah tunkiruhu. Kenapa dinamai mungkar? Karena setiap jiwa yang selamat, jiwa yang fitrahnya masih bersih, itu mengingkari perbuatan tersebut. Ya. Makanya kita sering dengar kadang orang dia masih melakukan perbuatan maksiat, tapi juga di sisi lain dia sadar yang dilakukan itu salah. Ya karena fitrahnya berarti masih bisa diselamatkan, itu masih bersih. Ya. Berbeda halnya orang yang fitrahnya sudah rusak, naudzubillah, melihat perbuatan yang haram, perbuatan syirik misalnya, atau amalan-amalan yang dilarang dalam syariat Islam, tapi kok dia malah mendukung, ya, maka dikhawatirkan ini fitrahnya sudah bermasalah. Nah, jamaah rahimani wa rahimakumullah, sudah berapa tadi jalan sedekah? Coba tasbih 1, 2 napa? Takbir. Yang ketiga napa? Tahmid. Yang keempat napa? Tahlil. Yang kelima amar ma'ruf. Yang keenam nahi mungkar. Yang ketujuh, yang terakhir, Nabi SAW bersabda, wa fi bud'i ahadikum shadaqatun. Kata Nabi SAW, dan pada kemaluan di antara kalian itu juga ada sedekahnya. Maksudnya pripun? Nuwun sewu. Di salah satu kemaluan kalian juga ada sedekahnya. Maksudnya pripun? Yaitu jika disalurkan pada tempatnya yang halal, ya. Jadi sedekah itu enggak cuma pakai harta, tapi bisa juga pakai anggota tubuh kita. Enggak cuma pakai lisan zikir, enggak cuma pakai tangan mencegah melakukan amar ma'ruf dan mencegah nahi mungkar, tapi subhanallah, dengan anggota kita yang tertutup, yang termasuk aurat pun bisa bernilai sedekah. Ya. Ini betapa murahnya Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kesempatan hamba-hambanya untuk beramal soleh. Ketika mendengar yang terakhir ini, ya, ketika mendengar sedekah yang terakhir ini, maka para sahabat pun pada bertanya, qalu ya Rasulullah, ayati ahaduna syahwatahu wa yakunu lahu fiha ajrun. Wahai Rasulullah, apakah jika salah seorang dari kami menyalurkan syahwatnya dengan benar pada tempatnya yang halal, itu mendapatkan nilai sedekah, wahai Rasul? Maka di sini Nabi SAW menjawab dengan kias. Kias niku napa? Perumpamaan. Ya. Qala, Nabi SAW menjawab, ara'aitum law wada'aha fi haramin akana alaihi fiha wizrun. Bukankah ketika kemaluan itu diletakkan bukan pada tempatnya, syahwat itu disalurkan bukan pada yang halal, dia akan mendapatkan dosa? Dapat dosa mboten? Ketika syahwat disalurkan kepada sesuatu yang haram, dosa mboten Pak Bu? Dosa, sangat dosa. Maka sebaliknya, fakadzalika idza wada'aha fil halal kana lahu ajrun. Begitu pula sebaliknya, wahai para sahabatku, apabila syahwat, apabila nuwun sewu kemaluan itu diletakkan pada sesuatu yang halal, maka orang itu akan mendapatkan pahala, dan itu dinilai sedekah.
sedekah. Ya. Hadis ini hadis sahih riwayat Imam Muslim. Nah, jamaah rahimani wa rahimakumullah, ini adalah hadis yang sangat agung, yang di dalamnya penuh dengan motivasi kita untuk beramal soleh, ya. Karena amal soleh itu sangat banyak sekali jalannya, ya. Enggak cuma satu jalan. Jika kita ingin bersedekah, maka bisa bertasbih, bisa bertakbir, bisa tahmid atau tahlil, beramar ma'ruf nahi mungkar, atau nuwun sewu berhubungan badan dengan yang halal, ya, yang sudah halal. Udusing esi haram, ya, enggak boleh. Kira-kira ada amalan lain selain ini yang dinilai sedekah mboten? Napa? Salat duha, nggih, betul. Itu mewakili anggota tubuh kita semua. Jadi setiap sendi kita itu suruh sedekah. Nah, sedekahnya gimana? Salat duha, nggih, barakallahu fiikum. Nanti ada kayaknya di pembahasan ini. Terus napa malih? Tahajud. Apa Mas? Senyum. Nah, nggih. Senyum. Tabassumuka fi akhihi fi akhika, gimana? Tabassumuka fi wajhi akhika lakas shadaqah. Ya, senyummu kepada saudaramu itu dinilai sedekah. Di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan senyummu kepada saudaramu. Jadi nek lagi dewekan ya aja senyum-senyum, ya, uduming HP senyum-senyume, ya. Jadi ke saudaramu ketemu itu senyum, ya, itu dinilai sedekah, ya. Wonten malih napa mboten? Napa Pak? Nggih, menyingkirkan gangguan di jalan itu termasuk sedekah. Napa malih? Membantu orang, nggih, bisa membantu orang. Napa malih? Berarti banyak banget nggih sedekah. Nah, jadi nggak ada alasan lagi kita nggak bisa sedekah dalam satu hari. Ya, misal pas lagi tanggal tua, ya, pengen sedekah tapi lagi orang duit, nemu nih kancane, terus napa? Langsung senyum, ya kek. Mun dari ini nembung. Kayak ngapa tumben denge ngerti-ngerti merenges ketemu. Ya salam deset, assalamualaikum, ya. Ngerti-ngerti ketemu senyum lho, ya. Kenapa tanggal tua? Atau misal lagi selisiban di jalan, ya. Lagi selisiban di jalan ketemu assalamualaikum, senyum, ya. Atau misal ada sampah di tengah jalan, ada ranting, disingkirkan, ya. Terus ya misalnya sholat duha, ya, pagi-pagi sampai menjelang zuhur itu waktunya, gunakan untuk sholat duha sebagai sedekah dari setiap sendi kita, ya. Jadi jalan kebaikan itu sangat banyak sekali, Pak. Jalan kebaikan itu sangat banyak sekali. Maka jangan sampai kita sia-siakan, ya. Orang-orang yang disebutkan dalam hadis ini, mereka itu sangat bersemangat dalam masalah akhirat, ya. Dan kita juga harus seperti itu. Ketika kita terbatas dalam amalan sedekah karena nggak punya harta, bisa dengan sedekah seperti ini, atau dengan niat kalau kita nanti punya harta banyak kita juga sedekah. Maka dengan seperti itu pahala kita sama dengan orang yang punya harta banyak dan dia menyedekahkan hartanya. Hal ini sebagaimana yang disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah.
Dan hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani, Imam Ahmad dan Imam Al-Baihaqi rahimahumullah. Dalam hadis itu Nabi SAW bersabda, "Masalu hadhil ummah masalu kamasali arba'ati nafar." Ya, permisalan umat ini seperti 4 orang berikut. Ya. Yang pertama, rajulun atahullahu malan wa ilman. Yang pertama adalah seperti orang yang pertama, orang ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala karunia berupa harta dan ilmu. Fahuwa ya'malu bihi fi malihi fayunfikuhu fi haqqihi. Lalu orang ini dengan ilmu dan harta yang dia miliki, dia gunakan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah berikan karunia-Nya kepada orang tersebut berupa harta yang melimpah dan ilmu yang banyak. Lalu dia gunakan untuk di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ada manusia yang seperti itu. Yang kedua, wa rajulun atahullahu ilman wa lam yu'tihi malan fahuwa yaqul law kana li mislu ma li hadza amiltu fih misla alladhi ya'mal. Orang yang kedua, dia tidak mendapatkan harta yang banyak dan dia juga akan tetapi dia mendapatkan ilmu, ya. Rajulun atahullahu ilman wa lam yu'tihi malan. Yang kedua, orang yang dikaruniai oleh Allah ilmu tapi tidak dikaruniai harta. Yang pertama tadi apa? Orang yang mendapatkan harta melimpah dan juga ilmu, lalu digunakan untuk di jalan Allah. Orang yang kedua, orang yang mendapatkan ilmu dari Allah Subhanahu wa taala tapi tidak dikasih harta yang melimpah. Lalu orang ini mengatakan, "Lau kana li mislu ma li hadza amiltu fihi misla alladhi ya'mal." Kalau seandainya aku dapat harta melimpah seperti fulan sehingga aku bisa bersedekah seperti fulan, niscaya aku akan mengamalkannya, niscaya aku akan melakukannya. Dia sudah berniat kalau suatu hari nanti dapat harta yang melimpah, dia akan bersedekah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fahuma fil ajri sawa. Mereka berdua pahalanya sama. Pahalanya apa? Sama. Ya. Dengan apa ya? Dengan apa Pak Bu? Niat. Hadza ala infaqihi wa hadza ala niyatihi thayyibah. Orang yang pertama dapat pahala karena infaknya, orang yang kedua dapat pahala karena apa? Niatnya. Ini dua orang. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam berikutnya, ada juga yang ketiga. Seseorang dia diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala harta yang melimpah. Akan tetapi hartanya itu malah digunakan di jalan kemaksiatan. Maka dia dapat dosa. Ini orang yang ketiga. Orang yang keempat lebih sengsara. Dia nggak punya harta, ilmu juga kurang, tapi dia berandai-andai. Kalau seandainya saya punya harta melimpah, wah betapa senangnya saya ya, bisa maksiat ini itu. Ora kangelen golek foya-foya. Maka orang yang seperti ini akan mendapatkan dosa. Dari 4 jenis manusia ini, milih sing pundi Pak Bu? Sing pertama, ya, cita-cita kita semua ya. Duwite akeh, ilmune akeh, digunakan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi aja ming duwite akeh tok ya. Ilmunya juga harus akeh sehingga bisa membimbing harta yang kita miliki ya.
dan digunakan untuk di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, mungkin ini pembahasan dari kami mengenai hadis yang ke-25. Masih ada waktu, monggo wonten sing badhe ditanyakan. Bismillah. Monggo. Udah cukup kayaknya loh. Udah cukup. Saya pindoni. Yang kok panjenengan mindoni juga ya Mas? Begini kan. Alhamdulillah ya saya sudah bisa mengikuti kajian Arba'in Nawawi walaupun kadang bolong-bolong. Tapi saya juga di bolong-bolongnya itu saya mengkaji via YouTube dari berbagai ustaz. Pertanyaannya betul. Dengan keterbatasan ilmu saya. Mengkaji hadis ini, bolehkah saya yang dengan keterbatasan ilmu ini mengajarkan kepada tetangga saya, tapi khusus keluarga saya. Apakah saya sudah pantas atau belum untuk ya menyampaikan kepada tapi khusus di tetangga plus keluarga saya atau Ya, Masya Allah, pertanyaan yang bagus. Mengenai hal tersebut, yang pertama, kita sebagai seorang muslim memang dituntut untuk menyampaikan ilmu yang telah kita miliki. Karena kata Nabi SAW dalam hadis yang sahih, "Ballighu anni walau ayah." Sampaikanlah dariku kepada manusia meskipun satu ayat. Terlebih lagi kepada keluarga. Ya, tadi panjenengan nyampaikan terutama kepada keluarga, dan ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa anzir ashiratakal aqrabin." Ya, berilah peringatan kepada keluarga-keluarga dekatmu terlebih dahulu. Maka pada asalnya berdakwah itu memang dituntut untuk setiap muslim. Enggak cuma harus ustadz. Ya. Mana ustadz tok ya, ustadznya terbatas ya. Wis terbatas, ilmunya terbatas maning. Maka pada asalnya diperbolehkan. Hanya saja ada beberapa rambu-rambu di situ. Ya. Di antaranya yang dijelaskan oleh sebagian para ulama itu menyampaikan sesuatu yang dia mampu kuasai. Ya. Kayak misalnya saya ini, kenapa saya berani menyampaikan Arba'in Nawawiyah? Alhamdulillah karena saya pernah belajar ini dan saya punya sanad sampai Imam Nawawi. Jadi saya berani. Ya insya Allah ya, semoga benar apa yang disampaikan. Jadi sudah apa? Dia sudah matang dari apa yang dia pelajari. Ini yang pertama. Yang kedua, jangan sampai melebihi batas. Melebihi batas itu gimana maksudnya? Semisal ada permasalahan yang belum tahu dalam lafaz-lafaz atau makna-makna dalam hadis itu, maka kita tinggalkan dulu, jangan dipaksa. Ya, jangan apa? Dipaksa. Karena khawatirnya yang kita keluarkan itu adalah dari hawa nafsu, bukan dari ilmu. Padahal dakwah itu harus berlandaskan ilmu. Qul hadhihi sabili ad'u ilallah ala basiratin. Ya, katakanlah wahai Muhammad, inilah jalanku mendakwahkan orang supaya kenal Allah
ala basirah, dakwah yang ada di atas ilmu. Di situ pakai kata basirah, bukan pakai kata ilmin, karena basirah lebih tinggi daripada ilmu. Ya, jadi benar-benar dalilnya itu kuat. Kemudian yang dimaksud tidak melampaui batas di sini, ketika ada audien yang menanyakan permasalahan dan kita tidak tahu, maka ucapkanlah wallahu a'lam. Ya, maka dengan seperti itu tidak mengapa. Ya. Dan yang ketiga mengenai melampaui batas di sini, jangan sampai ketika kita belum tahu ilmu hadis, kayak misalnya menghukumi hadis ini sahih atau hasan atau dhaif, maka kita ngikut saja. Misal kita pakai buku yang ada catatan kaki, kata Syekh Fulan hadis ini sahih, kata Syekh Fulan hadis ini hasan. Nah, kita ngikut saja nggak apa-apa. Yang penting bukan dari kita. Ya. Kesimpulannya, ya tidak mengapa. Yang penting perhatikan rambu-rambu tadi. Ya, semoga bisa menjadi bekal kita semua ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza matal insan in qata'a 'amaluhu illa salas." Jika manusia meninggal, maka seluruh amalannya akan terputus kecuali berapa? 3. Shadaqatin jariyah, sedekah jariyah, au ilmin yuntafa'u bih, atau ilmu yang bisa membuat dia bermanfaat. Bermanfaat itu ya diantaranya ngajari orang. Dan yang ketiga, awaladin salih yada'ulah, anak soleh yang mendoakan dia. Dan semoga kita bisa memiliki 3 amalan ini sehingga di akhirat nanti kita bisa tenang dengan amal-amal soleh jariyah tersebut. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Ya, sudah adzan nggih? Mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.